Okay, hi, good afternoon, everyone. Welcome to my class again. This is for English 3 classes, English 3 class, and today is the 10 meeting of us. Hari ini adalah pertemuan ke-10 ya. And so sorry because I can do this teaching learning process in live stream like yesterday, like previous that we done, because I have to go to the hospital to routine check. Jadi saya harus ada keperluan ke rumah sakit karena harus kontrol gitu ya. So I just upload this video for you. Okay, so our material today you can see here in your slide and in your screen. Sorry. About comparison degree. Ya, kita hari ini akan membahas mengenai comparison degree. Apa sih comparison degree gitu ya? Ini adalah type of pronouns yang mungkin nanti Anda gunakan. Sorry. Okay, ini ya. In grammar, the degrees of comparison relate to adjective and adverb. Jadi, comparison itu adalah perbandingan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang perbandingan tersebut yang dibandingkan adalah adjective dan adverbnya. Kata sifat dan juga kata keterangan. Itu yang dibandingkan. Gitu ya. Jadi kata kerja tidak bisa dibandingkan, kata benda juga tidak bisa dibandingkan. Jadi nanti dibandingkan contohnya lebih besar, lebih kecil, paling besar, paling kecil, paling cantik, lebih cantik, seperti itu ya. Lalu every adjective and adverb can be written in one of three degrees. Jadi ada three kind of degrees comparison ya dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah the positive degree, yang kedua adalah comparative degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Apa sih positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Ya, ini contohnya ya. Contohnya untuk positive degree, this offer no comparison. It just tell us about the existence of a quality. Comparative degree, this compare two things to show which has the lesser or greater degree of the quality. Slower, more beautiful, more slowly, more beautifully. Contohnya seperti ini. Lalu the superlative degree, this compare more than two things to show which has the least or greatest degree of the quality. Kita bahas ya. Ini hanya simple aja, pengertian sederhana saja. Sebentar. Nah, ini ya. Positive degree is used to compare two things. Sorry, ini. Wait a minute. Bentar ya, ini tak taruh ke sini aja. Wait a minute, susunannya agak bingung kalau sini aja.
Wait a minute. Oke. Oke ya, ini ya, Anda bisa lihat positive degree is used to compare two things that are equal. Jadi untuk positive degree itu ada dua hal yang dibandingkan di situ, tapi posisinya itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya, tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang kurang cantik gitu, nggak ada. Jadi posisinya itu selevel, sama. Nah, pola yang dipakai adalah ini, subject plus to be plus s plus adjective atau adverb plus s. Contoh, my book is as interesting as yours. Buku saya sama menariknya dengan buku Anda. Jadi yang dibandingkan adalah menariknya itu. Adjektif ya. Interesting itu adjektif, kata sifat. Jadi menariknya itu tidak ada yang lebih menarik, tidak ada yang kurang menarik. Jadi sama-sama menariknya. Gitu ya. Itu contohnya. His car runs as fast as a race car. Mobilnya melaju gitu ya, bukan berlari ya, melaju sama secepatnya dengan mobil balap gitu. Lalu yang kedua adalah comparative degree. Is used to compare two things that are not equal. Jadi dua hal yang dibandingkan di sini tidak di posisi yang sama levelnya gitu. Jadi untuk yang ini ada yang lebih tinggi, lebih bagus, ada yang kurang bagus. Jadi gampangnya kalau comparative degree ini kalau dalam bahasa Indonesia artinya lebih gitu ya. Lebih baik, lebih cantik, lebih tinggi, pokoknya artinya lebih karena dibandingkan hanya benda A dan benda B saja gitu. Today is hotter than yesterday. Hari ini lebih panas daripada kemarin. Jadi yang dibandingkan hotnya di sini, panasnya di sini, gitu adjektifnya ya. Jadi lebih panas daripada yang kemarin. Bill runs faster than Bob. Bill itu berlari lebih cepat daripada Bob. This exercise is easier than the last one. Lebih mudah daripada latihan yang sebelumnya gitu. Jadi artinya lebih. Ini untuk yang satu suku kata. The pattern for one or two syllable, satu atau dua suku kata, ditambah er plus then. Cara menghitung suku syllable itu suku kata ya. Cara menghitung suku kata itu dari pengucapannya. Kayak hot di sini hanya satu suku kata saja, hot saja. Terus ini easy dari easy. Dibacanya kan easy, berarti dua suku kata. Lalu kalau yang lebih dari dua suku kata pakainya more than. More plus adjective plus than. This red dress is more comfortable than the white one. Dress yang merah lebih nyaman daripada yang putih. Lalu contoh lagi, he speaks Spanish more fluently than I. Dia berbicara bahasa Spanyol lebih lancar daripada saya. Gitu. Comfortable, kalau dihitung suku katanya atau silabelnya adalah comfortable, 4 suku kata. Caranya seperti itu, dihitung pengucapannya.
Nah, ini ada aturan-aturannya. Tunggu, sebelum ke sini saya langsung ke sini dulu deh. Superlative degree dulu. Kalau yang tadi comparative degree membandingkan dengan benda yang satunya, jadi dua benda yang dibandingkan. Tapi kalau superlative degree ini to compare one thing with two or more other things. Jadi membandingkan dengan dua atau lebih benda, atau dengan keseluruhan benda yang ada di situ apa. Itu. Kalau tadi superlative pakainya er, then. Kalau superlative tadi comparative ya, comparative pakainya er then, tapi kalau superlative pakainya the plus adjective plus is, est. Contoh, John is the tallest boy in the family. John itu anak laki-laki paling tinggi di keluarganya. Jadi John itu paling tinggi dibandingkan dengan semua anak laki-laki di situ, gitu loh. Pasti kalau kalau dia pakainya superlatif berarti anak laki-lakinya lebih dari 2 gitu. Nah, kalau lebih dari 2 suku kata, kalau tadi yang comparative pakainya more than, kalau ini superlatif pakainya the most plus adjective. Contoh, that was the most boring film I have ever seen. Tadi itu film yang paling boring, paling membosankan yang pernah saya lihat. Jadi dia membandingkan film yang barusan dia lihat dengan film yang sebelumnya dia pernah lihat. Gitu. Pasti film sebelumnya itu lebih dari 2 film. Oke. Ini kita balik ke sini aturan-aturannya. Ya. Untuk satu suku kata untuk yang comparative degree-nya ditambah er. Kalau superlative degree-nya tambah est. Lalu yang selanjutnya one syllable ending vowel consonant. Jadi satu suku kata yang diakhiri oleh satu huruf konsonan, tetapi sebelum huruf konsonan ini adalah huruf vokal. Bisa membedakan ya huruf konsonan dan huruf vokal. Nanti sebelum ditambah ir dan ist, di double dulu konsonannya. Jadi n-nya di sini di double, thinner, thinness. Tuh. Lalu kalau lebih dari 1 atau 2 suku kata, pakainya more dan most. Kalau kurang bisa less atau least. Lalu yang suku katanya berakhiran y, kayak tadi easy ya, easy, atau di sini contohnya silly. Nah, nanti tambah ir-nya, y-nya berubah jadi i, lalu ditambah ir. ist juga sama. Tapi untuk yang less atau kurang gitu ya, tetap pakai y, less silly, least silly. Ini adverb sama ya, sama kayak tadi. Lalu ada lagi aturannya nih. Use the form more plus adjective for adjective ending the following suffixes. Jadi kata sifat yang berakhiran ed, full, ing, is, os, nanti walaupun dia 2 suku kata ya, dia tetap pakainya more than most. More useful kalau kita lihat useful 2 suku kata. Tadi kalau secara aturan 2 suku kata pakainya ir ya, ir atau ist. Tapi karena di sini berakhiran full, berarti pakainya more useful atau most useful. Nah, ini kalau yang i tadi sudah. Some o dan ya ini ya sama. Nah, ini ada pengecualian. Kalau kata kerja itu ada kata kerja yang tidak beraturan.
Tapi untuk comparison juga sama, comparison yang tidak beraturan. Jadi tidak berlaku rumus-rumus yang tadi, yang ditambah IR, IST itu enggak berlaku itu, gitu ya. Ini yang sering muncul aja. Bad bukan berarti better untuk komparatifnya. Bad itu kan jelek. Kalau lebih jelek bukan better tapi worse. Superlatifnya the worst. Far juga sama, farther atau further sama. Good bukan jadi gooder tapi jadinya better. Nah, gitu ya. Ini contohnya, my book is as interesting as yours. Buku saya sama menariknya dengan buku Anda. Their house is as big as that one. Rumah mereka sama besarnya dengan rumah yang sebelumnya. He visits his family more frequently than she does. Dia berkunjung ke keluarganya lebih sering daripada dia perempuan gitu ya. Ini contoh lagi. Ini kesimpulannya tadi ya. Nah, ini ada exercise. Kita coba ya, saya jelaskan ya. This noodle tastes very. Nah, di sini ada dua pilihan. You have to choose the best answer, good or well. This noodle tastes very well. Very good, sorry. Harusnya very. Oh ya, very good. I feel better today than I did yesterday. Of the three ties di antara tiga dasi, saya suka yang biru. Saya paling suka yang biru. Jadi kan ini dibandingkan dengan tiga benda ya, berarti more than two. Berarti dia pakainya superlatif, best. Lalu yang keempat, the girl looks bla 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 than that one. Jadi dibandingkan dengan perempuan satunya. Nah, berarti antara prettier dan more prettier. Nah, Rini is the blah 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 athletic of all the girls in this class. Of all the girls, semua. Berarti lebih dari dua kan? Berarti pakainya the least, not less. The story is the bla 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 of the pair, dengan dua yang lainnya, berarti dengan pasangannya, berarti satunya gitu ya, the better. Your suitcase is different from mine. The colder the weather gets, the sicker I feel. Kalau the colder, the bla bla bla, the bla bla bla, di sini juga the bla bla bla. Metal roof costs twice as much as. Dan terakhir, the museum is the three building, berarti fathers. Nah, ini nanti Anda bisa belajar ya. Oke, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu, kita bisa live ya, karena hari ini saya ada janji dengan dokter ya untuk kontrol. Jadi saya share video ini saja. Nanti materinya juga saya share di classroom ya, seperti biasa. Okay, I think that's all. Thank you and see you next week and goodbye.